Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita hormati dan kita muliakan para asatid, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bersyukur atas segala nikmatnya. Dan di malam yang mulia ini, di malam yang agung ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali diizinkan bersama-sama berzikir, diizinkan bersama-sama menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diizinkan bersama-sama membaca manaqib auliyaillah shalihin. Mudah-mudahan ini tanda Allah sayang kepada kita semua, dan tanda Allah ingin memberikan hidayah bagi kita semua. Hadirin sekalian, manusia itu haus sebetulnya akan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Sudah pada dasarnya makhluk itu pasti akan tertarik dengan sang Khalik-Nya. Tetapi ketika hati sudah mulai tertutup dengan banyak kotoran, rasa tadi mulai hilang sedikit demi sedikit. Tetapi pada dasarnya jiwa kita, roh kita itu mau tidak mau pasti kembalinya kepada Tuannya, kepada Penciptanya. Nah, ada orang-orang yang memang sangat bersih, sangat mulia, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mampu melewati saat, detik-detik kecuali ingin zikir, ingat Allah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai nggak kepengen ngomong apapun juga kecuali omongannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hatinya merasakan rindu, haus, kepengen betul-betul dekat dengan Allah. Dan rasa ini itu semakin meningkat, semakin menguat ketika derajat manusia tambah tinggi. Yang punya rasa seperti ini, rindu kepada Tuhan, yang paling kuat adalah para nabi dan rasul. Makanya kalau kita dengarkan Nabi Musa alaihissalam sampai minta, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah izinkan aku, tunjukkan aku, biarkan aku melihatmu. Kenapa? Gak tahan, memang beliau rindu sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatinya bersih, meminta izin untuk melihat Allah. Kenapa? Gak tahan, hati manusia kalau udah bersih itu inginnya kembali kepada Allah. Tetapi Nabi Musa belum sanggup, hanya sanggup mendengar dan berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sanggup? Nabi Muhammad itu rindunya lebih tinggi kepada Allah. Tapi beliau beradab, tahu di dunia ini belum waktunya melihat, jadi gak minta, tahan. Walaupun rindu bukan main, melebihi rindunya Nabi Musa, beliau diam, ditahan, diganti dengan zikir, sholat, qiyamul lail beliau, walaupun belum ada wajib sholat 5 waktu. Sampai pada saatnya ternyata Allah sudah menyiapkan itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan ternyata dijelaskan sama ulama, malaikat-malaikat sebagian sudah tahu. Ketika Nabi masuk ke langit pertama, malaikat Jibril kan datang mengetuk pintu bahasanya. Malaikat penjaga langit pertama tanya, Man fil bab, siapa di pintu? Qala Jibril. Jibril mengatakan, saya Jibril. Terus tanya, wa man ma'aka? Jibril sama siapa? Malaikat Jibril menjawab, sama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan malaikat? Aqad ursila ilaih, sudah diutus. Itu bukan nanya Nabi sudah diutus jadi Nabi umur 40 tahun, bukan. Ternyata mereka pertanyaannya itu, ya menurut riwayat, sudah diutus artinya Nabi Muhammad sudah diutus untuk Mi'raj. Ternyata malaikat pun sudah nunggu, sudah tahu bahwa Nabi akan di-Mi'rajkan. Kenapa? Allah tahu Nabi Muhammad gak mungkin tahan berpisah dengannya jauh sekali.
Jadi diberi izin di dunia Mi'raj sampai menghadap Allah. Itu pun nggak satu kali selesai. Ketika Nabi menghadap Allah selesai turun kan? Itu bayangkan gimana sih kalau sampai rindu sama seseorang, ketemu satu kali sebentar terus pulang lagi. Kira-kira tambah kangen apa hilang kangennya? Tambah kangen. Tambah kangen. Baru 5 menit ketemu. Mending gak usah ketemu sekalian, seakan-akan ada yang bilang begitu kan. Baru sebentar. Dan ketemu sama Allah itu walaupun berhari-hari, bertahun-tahun terasanya sebentar. Karena merasakan lezat bukan main. Lalu setelah Rasulullah SAW turun, nah itulah ada cerita namanya sholat diringkas dari 50 menuju 5 waktu. Salah satu hikmahnya kenapa bolak-balik mengurangi rindunya Rasulullah SAW. Tapi ternyata nggak kurang-kurang dan memang nggak bisa kurang rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu sudah cukup memuaskan Nabi Muhammad SAW. Itulah salah satu tujuan hikmahnya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Allah ingin menenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW yang haus akan bertemu dengan Allah. Hati-hati kita pun begitu, pada hakikatnya haus, ingin dekat dengan Allah. Cuman kitanya nggak sadar kita tuh haus. Sama kayak anak kecil, kalau lagi asik main, belum makan, kira-kira kayak apa? Gak makan siang, main terus sampai sore. Dia nggak tahu nih lapar, pulang-pulang sore-sore, perut sakit, minta air. Ternyata baru sadar setelah pulang, saya lapar, saya haus. Keasikan main. Kita begitu. Ternyata kita ini lagi keasikan kejar dunia, keasikan sibuk dengan harta, keasikan ditipu sama hawa nafsu. Nggak sadar ini hati ini ternyata dari dulu bermasalahnya diri kita, bermasalahnya keadaan jiwa kita itu ternyata haus ingin dekat dengan Allah. Nggak kita kasih minum. Dikiranya sumpuk-sumpuk ini kepengen nyanyi, bawa nyanyi nggak ilham. Dikiranya sumpuk-sumpuk ini kurang jalan-jalan, dibawa jalan-jalan, ternyata malah tambah sumpuk. Oh, sumpuk ini perlu ke mall, pulang dari mall tambah sumpuk lagi, banyak yang mau dibeli gak punya duit, dan seterusnya. Apa ternyata yang mengobati sumpuk-sumpuk ini? Hati kita itu haus akan zikir kepada Allah. Tadi biar rasakan zikir la ilaha illallah. Itu walaupun kita nggak bisa melihat Allah di dunia, ada gantinya zikiran la ilaha illallah. Itu minumannya hati kita, minumannya roh kita. La ilaha illallah arwatil qalbat dham'an. Tadi dibacakan di syairnya. La ilaha illallah arwatil qalbat dham'an. Kalimat la ilaha illallah itu menghilangkan dahaga dari hati yang haus. Tanpa kita sadari ya, ini sebetulnya zikir la ilaha illallah bukan sebulan sekali atau seminggu sekali. Hati kita tuh haus tiap waktu, tiap saat. Dan dengan kalimat la ilaha illallah, hati menjadi tentram, tambah kuat imannya. Jadidu imanakum, Rasul nyuruh sahabatnya perbaharui iman kalian. Gimana? Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Gimana cara kita memperbaharui iman ya Rasulullah? Aktsiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan zikir kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalimat zikir ini ada namanya zikir dengan lisan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ada namanya praktek amal la ilaha illallah. Praktek amal la ilaha illallah itu bukan tulisan ya, Allahum di telinga misal, ini lain. Praktek amal la ilaha illallah artinya di pikirannya tiada Tuhan selain Allah. Benar-benar disadari kalimat ini, tiada yang disembah dengan benar kecuali Allah, selain Allah. Itu maknanya benar-benar dipahami, disadari, sehingga setiap waktu, setiap saat pikirannya hanya Allah. Di saat kita ditipu sama nafsu suruh menyembah dunia,
Kan kita cari nyembah dunia, walaupun nyembahnya bukan sujud. Artinya kita pakai waktu kita kebanyakan buat dunia. Kita kan pakai waktu kita dihabiskan buat nyembah dunia, bukan nyembah sujud, bukan. Tapi kita korbankan waktu, menit-menit kita, hampir semuanya sebetulnya. Ingat Allahnya seminggu sekali, ingat Allahnya sehari berapa menit. Sisanya dihabiskan buat dunia. Tapi kalau kita sadar benar-benar itu tadi kalimat la ilaha illallah, kita habiskan waktunya untuk menyembah Allah. Kalau benar-benar memahami maknanya, tiada Tuhan selain Allah, ganti nyembah handphonenya, diganti nyembah Allah. Dulu ada seorang salihin ketika khutbah ngomong begini, Rabbukum tahta qadami, Tuhan kalian di bawah tapak kaki saya. Wah, ribut yang dengar. Kurang ajar banget nih penceramah bilang Tuhan di bawah telapak kaki. Ternyata di bawah telapak kakinya itu ada emas. Yang hadir kebetulan pecinta emas, menuhankan uang dan harta. Maksudnya penceramahnya itu, kalian itu Tuhannya emas, Tuhannya perak, Tuhannya uang. Walaupun waktunya kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tapi mana waktu untuk Allah? Lebih banyak mana? Waktu untuk Tuhan apa untuk uang? Koreksi diri sendiri, kita tahu. Yang masih muda lebih banyak waktu buat handphonenya daripada buat Tuhannya. Yang sudah kerja lebih banyak waktu untuk uang daripada untuk Tuhannya. Perbanyak waktu untuk Allah. Kita sudah diatur oleh syariat minimal 5 kali sehari ada 5 waktu untuk Allah. Yang asalnya 50 waktu ya, sering disampaikan sama penceramah. Sholat itu seandainya 50 waktu, wah gak bakal ada yang mampu, ya kan? Tapi ternyata ada umatnya Rasulullah bukan 50 waktu mereka mampu, lebih dari 50 waktu mereka mampu. Seandainya 50 waktu berarti kan 17 ya, 17 rakaat dikalikan 10 berapa? 170 rakaat kurang lebih kan. Kalau 50 waktu berarti satu hari 170 rakaat. Wah, itu banyak banget. Banyak gak? Satu hari sholat 50 waktu, banyak tidak? Mampu tidak? Kalau kita bilang wah berat sekali, nggak mampu. 5 waktu aja masih ada yang bolong, apalagi 50 waktu. Tapi ternyata ada beberapa orang yang kuat ngerjakan 50 waktu, bahkan lebih dari 50 waktu. Cucunya Rasulullah SAW, Imam Ali As-Sajjad, julukannya tukang sujud. Kenapa? Sholatnya kalau malam hampir 1000 rakaat. 170 sama 1000 banyakan mana? 1000. Berarti kalau 170 kan 50 waktu. Satu kalau 1000 berapa? Hampir nggak lebih dari 500. Asal jawab. Kalau 170 kurang lebih dikalikan 6. Nah, kalau kalikan 300 waktu kurang lebih satu hari satu malam. Jadi ada yang mampu sholat lebih banyak dari 170 rakaat, dan gak sedikit. Banyak ulama-ulama seperti itu. Siapa mereka? Mereka yang sudah sadar dirinya itu lapar dan haus akan Allah. Yang udah tahu saya ini haus, saya ini lapar. Laparnya saya bukan perlu makan, perlu minum, nyata. Laparnya saya ini perlu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak ke majelis yang bikin pian ingat sama Allah, majelis yang bikin kita itu merasakan lezatnya zikir kepada Allah. Lalu rasa ini dibawa pulang, diingat-ingat. Jangan selesai majelis pulang selesai lupa, jangan. Diingat-ingat rasa ini. Gimana ketika kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Nikmat, lezat, diulang-ulang di rumah. Gimana kita merasakan khusyuk di majelis ini? Lakukan terlebih lagi di dalam sholat. Makanya hadirin sekalian, ringkas cerita. Jadi hati kita itu, diri kita, roh kita itu rindu dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar ataupun tidak, pada dasarnya mereka rindu.
Kalau kita belum sadar, sudah mulai dulu praktekkan dulu dengan zikir. Perbanyak sholat dan perbanyak zikir. Nanti lama kelamaan biar bakal sadar. Seandainya sudah sadar, kita gak akan terhenti, gak akan bisa melewati sedetik pun kecuali ingat sama Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim sempat ngomong, sebelum, ketika, dan setelah aku mengerjakan sesuatu, aku selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah beliau, hatinya selalu terikat dengan Tuhannya. Perbanyak kalimat la ilaha illallah, diucapkan dari hati yang paling dalam, diucapkan dari hati yang ikhlas. Barangkali mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah tadi yang kita ucapkan membuat akhir hayat kita ditutup dengan kalimat tersebut. Orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah otomatis kemungkinan besar di akhir hayatnya akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli la ilaha illallah, orang-orang yang benar-benar memahami makna la ilaha illallah, benar-benar mempraktekkan makna la ilaha illallah, tiada menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semasa hidup kita selalu mengemban makna la ilaha illallah, agar kita benar-benar sadar siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan bisa menyembah Allah dengan benar. Mudah-mudahan kita disadarkan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan Tuhannya, akan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perlunya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perayaan Isra malam hari ini membuat hati kita semua Isra mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Mi'raj mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikabulkan hajatnya, dijauhkan dari segala penyakit, dibersihkan hatinya, dihilangkan kotoran dari dalam hatinya, sehingga bisa merasakan lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa diamalkan, semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Hada minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.